Seruan keprihatinan atas situasi pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan di Indonesia datang dari akademisi senior. Ratusan guru besar Fakultas Kedokteran mengkritisi kebijakan kesehatan nasional yang beresiko menurunkan mutu pendidikan kedokteran. Lantas seperti apa arah kebijakan kesehatan nasional yang tidak menimbulkan keresahan kolektif di kalangan dokter? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami ada anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto dan Ketua Umum IDAI Dr. Piprim B. Yanuarso. Dr. Piprim, Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Rekan. Ya, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya mau ke Dr. Piprim dulu. Dokter, Anda dimutasi ke rumah sakit lain dengan alasan pemerataan kompetensi rumah sakit. Nah, tapi kenapa menurut Anda bukan itu alasan sesungguhnya Anda dimutasi, dokter? Baik, terima kasih. Sebetulnya mutasi ini bukan kali pertama yang terjadi ya. Sejak Desember itu sudah ada mutasi. Yang paling aneh adalah mutasi Ketua IDAI Cabang Jawa Tengah pada bulan Desember dari Rumah Sakit Karyadi, satu-satunya konsultan tumbuh kembang pediatri, dimutasi ke Yogyakarta yang sudah punya 3 konsultan tumbuh kembang. Jadi Karyadi 0 konsultan tumbuh kembang, dipindahkan ke Rumah Sakit Sarjito yang sudah ada 3 jadi 4 konsultan tumbuh kembang. Kalau alasannya pemerataan kesehatan, ini kan nggak masuk akal. Jadi maksud saya, ya kita kan juga bukan bodoh ya. Dan memang kalau dari sisi IDAI sendiri, mutasi ini memang syarat dengan kepentingan tertentu, karena yang dimutasi semua pengurus inti IDAI. Dan mutasinya polanya sama, mendadak, tidak ada lolos butuh. Biasanya ada lolos butuh. Apalagi yang berempat itu, satu ketua IDAI cabang Jawa Tengah, satu sekjen IDAI, kemudian saya ketua umum IDAI, dan satu lagi ketua IDAI Sumatera Utara. Dan kita itu semua pendidik, dosen pendidik klinis. Harusnya kalau kita mau dimutasi, itu ada yang meloloskan, yaitu rumah sakit asal dan juga fakultas kedokteran tempat dia menjadi dosen pendidik klinis. Itu yang meloloskan. Dan yang membutuhkan itu juga ada surat ajuan dari rumah sakit yang menerima dan juga fakultas kedokteran yang menerima kalau itu rumah sakit pendidikan. Itu semua tidak ada, dilabrak semua, sehingga pada saat itu kami menyebutnya ini mutasi yang tidak prosedural. Dan bahkan pada mutasi saya itu, 2 bulan sebelum saya dimutasi, saya memang sudah mendengar isu dari salah satu senior saya bahwa kamu akan dimutasi kalau tidak mau membantu kolegiumnya Menkes. Jadi ini Mas, awal mulanya adalah ada dualisme kolegium. Kami dari Ikatan Dokter Indonesia baru saja kongres menetapkan bahwa IDAI itu kolegiumnya tetap bersama dengan OSN profesi karena kita ingin menjaga independensi. Kolegium itu saya ketua IDAI nggak bisa intervensi kolegium itu karena mereka punya kelompok disiplin ahli gitu ya. Nah ini yang jadi akar permasalahannya. Saya kira di situ Mas. Dokter, tapi tidak hanya mengenai mutasi ya. Apakah memang kebijakan Menteri Kesehatan memang selama ini dianggap tidak pro rakyat dan kemudian berpotensi untuk menurunkan mutu pendidikan dokter? Ya, jadi begini, narasi yang dibangun Pak Menkes memang selalu pro rakyat ya. Tetapi kalau kita cermati, dengan kemudian semua kewenangan itu ada di Kementerian Kesehatan ya, STR ada di Menkes, tadinya kan konsil di bawah Presiden. Sekarang konsil itu ke Menkes dulu, baru ke Presiden. Kemudian SKP, itu juga di Kemkes, tadinya di Ikatan Dokter Indonesia atau OP. Kemudian SIP, itu Kementerian Kesehatan juga bisa menerbitkan. Nah, kewenangan-kewenangan yang berkumpul itu kemudian dijadikan upaya untuk represif terhadap kritik-kritik yang tidak setuju dengan Kementerian Kesehatan. Itu satu. Tapi kalau kita cermati, keresahan guru besar yang ratusan itu, saya kira bukan semata mutasi. Karena situasinya memang sudah tidak nyaman bagi para guru besar itu ketika Menkes memang mengabaikan institusi pendidikan. Dan semuanya ingin diambil alih termasuk pendidikan dokter yang harusnya ini ranah Kementerian Pendidikan Tinggi.
Baik, kami juga sudah berusaha untuk mengundang dari pihak Kementerian Kesehatan termasuk Pak Menteri, tapi tidak bisa hadir, tidak direspon. Saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, dari DPR sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan ini memang tidak pro rakyat sehingga layak untuk mundur begitu? Ya, Komisi 9 kan selalu bermitra dengan Kemenkes ya. Seluruh policy, kebijakan, dan regulasi yang diambil oleh Kemenkes selalu dikoordinasikan. Memang transformasi yang dilakukan oleh Kemenkes itu lebih menekankan pada akses layanan kesehatan, distribusi layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dan ketersediaan dokter di seluruh wilayah Indonesia, terutama dokter spesialis. Nah, ini pokok persoalan di situ. Karena itu Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang kemarin dibahas itu sesungguhnya memperkuat transformasi SDM kesehatan, di mana peran penataan SDM kesehatan itu satu melibatkan konsil, yang kedua melibatkan kolegium, yang ketiga melibatkan majelis disiplin tenaga kesehatan, yang keempat melibatkan pemerintah, yang keenam, yang kelima tentu ada industri pendidikan. Nah, 5 instrumen ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan agar itu tidak tumpang tindih. Kemendikti tentu masih menggunakan Undang-Undang Sisdiknas di dalam mengelola pendidikan kedokteran. Tentu ini wilayah Kemendikti. Lalu bagaimana konsil dan kolegium dan majelis disiplin? Konsil di dalamnya ada kolegium dan majelis disiplin, itu lembaga independen, sekali lagi yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Nah, di dalam konteks ini, kita semua paham bahwa konsil, kolegium, majelis disiplin itu bukan lembaga di bawah Menteri Kesehatan. Ini lembaga yang di bawah ad hoc, di bawah Presiden. Karena itu fungsinya independen. Lalu pemerintah kan soal regulasi, izin, dan penempatan seluruh SDM kesehatan di Indonesia. Nah, mestinya kelima instrumen ini tidak tumpang tindih. Tapi pada kenyataannya, pada implementasinya memang dianggap bahwa konsil dan kolegium itu tidak dianggap independen, lalu ada indikasi, ada persepsi bahwa konsil kolegium itu diintervensi oleh Kementerian Kesehatan, lalu mengakibatkan banyaknya protes. Nah, ini tentu kita harus tempatkan semuanya sesuai dengan regulasi, karena kehidupan berbangsa dan bernegara ini kan diatur dalam undang-undang. Nah, Komisi 9 memang awalnya kolegium itu di bawah organisasi profesi, tapi karena kolegium itu tupoksinya mengatur standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, standar kompetensi pendidikan profesi, standar pendidikan spesialis, menyangkut tanggung jawab yang besar, maka posisi kolegium yang dulu di bawah organisasi profesi dinaikkan di bawah negara di dalam konsil. Jadi sebetulnya kita ingin menempatkan kolegium itu lebih milik negara. Negara bisa melakukan ini hanya masalah komunikasi saja begitu, Pak Edi. Ya, ini hanya persoalan komunikasi dan mungkin pelaksanaan pembentukan kolegium yang tidak sebagaimana mestinya, yang mungkin dianggap oleh para guru besar, dianggap nanti membelokkan kolegium seolah-olah ini kok semuanya di bawah Menteri Kesehatan. Tetapi secara hakiki bahwa konsil dan kolegium itu lembaga independen di bawah Presiden. Oke, terakhir Dr. Firman, jadi cuma hanya masalah komunikasi saja yang kemudian harus diperbaiki. Tujuannya baik sebetulnya kebijakan Menteri Kesehatan. Ya, jadi saya kira justru di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu, kolegium itu dibentuk oleh kelompok ahli disiplin ilmu. Jadi dalam hal ini, seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia, kolegium itu tidak di bawah OP. Saya Ketua Umum IDAI tidak bisa sama sekali mengintervensi, karena mereka itu punya standar sendiri untuk menjaga kualitas atau kompetensi dokter-dokter di Indonesia. Nah, ketika kolegium itu kemudian pengurusnya, ya ketua-ketuanya, pengurusnya itu dipilih oleh Menteri Kesehatan, yang katanya melalui voting terbuka melibatkan banyak dokter gitu ya. Contoh kolegium kesehatan anak, itu kami yang 5.600 dokter anak, yang memilih ikut voting itu cuma 120, dan kita nggak tahu siapa yang voting gitu ya. Tiba-tiba
ditunjuk ketuanya. Ada juga yang nggak ikut pemilihan, tiba-tiba ditunjuk ketuanya. Jadi yang dikatakan voting transparan sebagainya itu adalah menurut saya tidak benar. Dan ketika menunjuk kolegium itu lewat mekanisme telepon mau apa enggak, ternyata orang yang tidak mau tetap dimasukkan gitu. Dan awal mula dari kisruh inilah sebetulnya yang kemudian menjadi keprihatinan. Tetapi ini sudah lama terpendam, Mas. Nggak mungkin guru besar itu hanya membelain mutasi seseorang gitu kan ya, mereka bergerak Ya. itu. Tapi sudah disampaikan secara langsung kepada Pak Menteri belum? Sudah Dr. terjadi. Ya. Dokter, sudah disampaikan semua keluhan ini yang kemudian sudah bertahun-tahun lamanya sudah pernah disampaikan langsung belum kepada Pak Menteri? Ya, dulu kan saya juga sering ngobrol sama Pak Menkes. Cuman beliau ini pola komunikasinya adalah biasanya dipanggil makan malam di rumahnya gitu ya. Tapi nggak semua itu didengar sama beliau gitu. Kami dengan teman-teman sudah ini. Tapi kemudian ini seolah-olah cuma legalitas dari kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan. Dan pada pelaksanaannya itu jauh dari hasil diskusi kami gitu. Ini jadi sering tricky seperti ini yang menurut saya ini perlu diperbaiki pola komunikasinya. Karena seperti saya pernah katakan di Komisi 9 waktu itu, pola komunikasi Pak Menteri Kesehatan ini sangat buruk terhadap dokter. Ternyata tidak hanya dokter ya, terhadap masyarakat pun beliau juga sering menyinggung perasaan masyarakat. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga kemudian keluarnya betul-betul bisa direspon dengan baik oleh Pak Menteri. Pak Edi, Dr. Piprim, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.